Baik, diingatkan kembali kepada peserta agar mengisi feedback yang linknya sudah di-share oleh panitia di kolom chat Zoom sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Mari kita masuk ke simposium terakhir dengan topik Prevention and Long-Term Management of Venous Thromboembolism. Simposium ini akan dipimpin oleh moderator Dr. Niwayan Lena Agustini, M.Biomed, spesialis jantung dan pembuluh darah, dengan 3 pembicara yaitu Dr. Iketut Susila, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, dilanjutkan oleh Dr. Agung Pratyana Swirya, M.Biomed, spesialis jantung dan pembuluh darah, dan ditutup oleh Dr. Rani Paramita Iswari Maliawan, M.Biomed, spesialis jantung dan pembuluh darah. Kita lanjutkan dengan simposium ke-8 yang akan dipimpin oleh Dr. Niwayan Lena Agustini, M.Biomed, spesialis jantung dan pembuluh darah. Beliau menempuh pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, kemudian dilanjutkan menempuh pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Fakultas Kedokteran Udayana tahun 2017. Saat ini beliau aktif sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di RSU Kasih Ibu Denpasar, Sabah, dan Kedonganan. Baik, untuk selanjutnya acara kami serahkan kepada moderator, kepada Dr. Niwayan Lena Agustini, M.Biomed, spesialis jantung dan pembuluh darah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih untuk MC. Selamat siang rekan-rekan sejawat, para peserta Bali Kardiologi Update ke-9 kali ini. Kita akan berlanjut ke simposium ke-8 dengan topik Prevention and Long-Term Management of Venous Thromboembolism. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada panitia karena telah diberikan kesempatan untuk menjadi moderator pada simposium ke-8 Bali Kardiologi Update ke-9 kali ini. Simposium ke-8 akan dibawakan oleh 3 pembicara, yaitu Dr. Ketut Susila, SPJP, konsultan FIHA, Dr. Agung Pratyana Swirya, SPJP, FIHA, dan Dr. Rani Paramita Iswari Maliawan yang akan membawakan case studies. Oke, kita akan segera menuju ke topik pertama dengan topik Venous Thromboembolism in COVID-19 Patients yang akan dibawakan oleh Dr. Ketut Susila, SPJP, konsultan FIHA, FA, SCC. Beliau adalah salah satu guru saya. Saat ini beliau menjabat sebagai dokter kardiologi RSUD di Kabupaten Buleleng, kemudian Kepala SMF Penyakit Dalam di RSUD Kabupaten Buleleng, staf pengajar Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FK Unut Denpasar, staf pengajar FK Undiksa Singaraja. Untuk mempersingkat waktu selama 20 menit, untuk tempat dan waktu saya persilakan kepada Dr. Susila. Ya, terima kasih saudari moderator dan juga kepada panitia yang memberikan kesempatan pada siang ini saya membawakan topik salah satu komplikasi daripada penderita COVID-19 yaitu mengenai venous thromboembolism. Ya, seperti kita ketahui bahwa COVID-19 sudah sejak setahun dari sekarang ya, Desember, sudah dinyatakan pandemi oleh WHO pada 11 Maret 2020. Sampai saat ini, sampai data kemarin 19 Desember dari BNPB Satgas COVID-19, bahwa penduduk dunia yang sudah terpapar itu kurang lebih 73.575.202 ya. Kurang lebih dengan mortality rate-nya adalah mencapai 2,2% dan sudah mencakup kurang lebih 222 negara. Sedangkan di Indonesia yang dilaporkan sejak 2 Maret 2020, angka kumulatif ya penderita yang sudah terpapar COVID-19 data kemarin dari BNPB itu sebanyak 657 lebih positif, dengan yang meninggal mencapai 19.000 dengan angka mortalitas mencapai 3,0%. Jadi angka mortalitas kita masih lebih tinggi daripada angka global ya. Seperti diketahui bahwa pada pasien COVID-19 ya, yang terutama yang berat dan kritis itu akan gampang tereksposur jadinya suatu venothromboembolism atau VTE ya. Hal ini disebabkan karena faktor risiko pada mereka yang COVID-19 yang berat karena adanya proses karena infeksinya, bisa karena imobilisasi, bisa karena sering jatuh ke gagal napas, atau mereka sering menggunakan alat mekanik ya, ventilator mekanik. Ini yang jadi risiko kenapa mereka yang kena COVID-19 risk untuk terjadinya VTE itu lebih tinggi.
Nah, sebagai parameter dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa kita dengan memeriksa adanya D-dimer, nah itu akan menandakan bahwa terjadinya suatu hiperaktivasi koagulasi atau jadi hipofibrinolysis. Inilah menyebabkan kenapa kasus-kasus COVID-19 akan berisiko untuk terjadinya PTA. Kemudian data lain dari suatu studi histopatologi, jadi pada penderita yang severe sampai yang meninggal dilakukan biopsi, ternyata ditemukan adanya suatu mikrotrombus yang menyumbat pada kapiler alveoli-nya. Dari beberapa data menunjukkan bahwa untuk kasus-kasus PTA pada pasien dengan COVID-19 yang berat itu mencapai angka antara 25 sampai 27%. Nah, ini sebagai ilustrasi bahwa faktor risiko terjadinya COVID-19 yang berat dengan faktor risiko terjadinya tromboembolisme ini ternyata tumbang tindih. Ya, kita ketahui bahwa kelompok-kelompok ini adalah kelompok komorbid, misalnya pada berita dengan kelainan paru, hipertensi, kelainan ginjal, kemudian penyakit jantung sendiri, ini akan kalau terpapar COVID-19 ini mempunyai risiko jatuh ke kondisi yang berat. Tetapi di lain pihak juga kelompok ini berisiko untuk jatuh ke tromboembolisme. Nah, itu sebabnya ada tumpang tindih antara faktor yang memperberat dengan memudahkan terjadinya suatu venotrombolisme. Di samping itu kita ketahui bahwa pada pasien yang sering terjadi imobilisasi ini juga akan meningkatkan risiko terjadinya suatu COVID-19 yang lebih berat. Nah, ini untuk menerima saja bagaimana mekanisme terjadinya kok gampang orang COVID-19 jatuh ke PTA. Kita ketahui bahwa COVID-19 disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 akan masuk ke jaringan melalui reseptor IS2 ya. Nah, IS2 ini kita cari ada di miosit dan endotel vaskuler. Nah, kita lihat di vaskuler paru dengan invasifnya SARS-CoV-2 maka terjadi kerusakan endotel akan menyebabkan gampang terjadi pelepasan mediator inflamasi. Seperti pada paru-paru bisa juga terjadinya aktivasi dari koagulasi dengan meningkatnya aktivasi platelet. Ini secara langsung. Sedangkan secara tidak langsung, nah, bisa melalui proses sistemik. Kita ketahui pada SARS-CoV-2 kalau sudah sistemik ini akan memicu jadinya suatu pelepasan sitokain yang kita sebut dengan sitokain storm ya. Badai sitokain salah satunya adalah interleukin 6. Demikian juga secara sistemik akan memacu adanya suatu zat-zat mediator inflamasi seperti misalnya pada neutrofil ya, kemudian makrofag. Nah, ini akan terjadi merangsang tisu faktor. Nah, di samping itu, nah kalau sudah ini terjadi akan terjadilah reaksi yang kita sebut dengan inflamasi hiperkoagulasi interplay. Jadi interaksi antara inflamasi dan hiperkoagulasi. Nah, inilah memudahkan akan terbentuknya trombin. Nah, trombin akan terbentuk suatu fibrin. Nah, selain itu kita ketahui bahwa pasien yang kritis atau pasien COVID-19 yang severe itu sering mengalami kondisi imobilisasi ya. Kemudian ada penyakit komorbid seperti diabetes, kemudian ada hipertensi dan lain-lain. Nah, ini juga akan menjadi akumulasi sehingga menggampangkan orang jatuh ke pembentukan trombus, bisa mikro, bisa makro ya. Nah, ini komplikasinya kalau dia arteri mungkin jatuh ke jantung jadi infark, ke saraf jadi stroke. Nah, kalau ke pena jadilah venotrombolisme ya. Nah, ini yang kita bicarakan siang ini. Nah, ini kita lihat data bahwa tadi The Lancet menyatakan bahwa memang betul pasien-pasien yang COVID-19 yang dirawat di ICU ternyata dilakukan pemeriksaan prothrombin time-nya lebih tinggi ya kadarnya pada penderita yang dirawat di ICU dengan pasien yang non ICU. Demikian juga D-dimer sebagai suatu sign atau parameter yang akan mengukur tingkat koagulasi dari suatu COVID-19 ternyata pada pasien yang dirawat ICU jauh lebih tinggi daripada orang yang dirawat di non ICU. Nah, demikian juga ya data dari JAMA ini bahwa menunjukkan pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit di ruang perawatan ICU ya mengalami perawatan selama perawatan ternyata mereka yang meninggal ternyata kadar D-dimernya jauh lebih tinggi daripada mereka yang survive ya. Nah, ini menandakan memang betul pasien yang COVID-19 yang berat maka adalah suatu kondisi yang gampang terjadi hiperkoagulasi. Nah, lalu bagaimana prevalensi daripada PTA pada pasien COVID-19? Ya, ini data dari Wuhan, ya kita ketahui memang ini awal cikal bakalnya COVID-19 adalah dari Wuhan, Cina, bahwa ternyata memang didapatkan sana pada kasus-kasus yang berat itu mencapai 25% ya, angka PTA-nya. Nah, demikian juga nih data dari Jerman ya, melakukan penelitian autopsi pada penderita yang meninggal oleh karena COVID-19 ditemukan kejadian terjadinya suatu PTA itu mencapai 7 dari 12, PE itu adalah pulmonary embolism dari 4. Nah, ini
pada mereka yang sebelumnya sebenarnya tidak diduga suatu keadaan dengan tromboemboli. Ya, jadi secara autopsi menanyakan bahwa cukup banyak pasien-pasien PA yang meninggal, COVID-19 meninggal karena ternyata ada suatu kondisi emboli pada parunya. Nah, ini juga data, ya, data dari pada pasien yang kritis yang dirawat di ICU menandakan bahwa dilakukan di Jerman juga, di Belanda, bahwa angka kejadian tromboembolisme itu terjadi pada hari ke-15 selama perawatan. Ya, cukup tinggi angka kejadian venotrombolisme. Nah, ini suatu data dari systematic review dan juga meta-analisis bahwa dari 30 penelitian yang melibatkan 3.000 lebih pasien, ternyata pasien yang mengalami tromboembolisme itu sebanyak 25%. Kemudian emboli paru tanpa DVT sebanyak 12%, sedangkan DVT saja itu sampai 25%. Demikian juga data untuk yang dirawat di ICU mempunyai angka yang konsisten ya. Jadi VTE-nya sebanyak 24%, kemudian PE tanpa DVT didapatkan 20%, sedangkan hanya DVT saja sebanyak 7%. Nah, inilah sebagai menandakan bahwa dari beberapa data penelitian retrospektif atau yang dilakukan pada kasus-kasus COVID-19 memang kejadian venotrombolisme ini cukup tinggi. Lalu apa upaya kita? Ya, upaya kita untuk menanggulangi pasien-pasien dengan COVID-19 yang berisiko untuk terjadinya venotrombolisme, pertama adalah setiap pasien yang masuk ke rumah sakit dengan COVID-19, apalagi yang sedang dan berat, kita berupaya menentukan scoring dulu ya. Kita scoring dulu, scoring risk untuk terjadinya tromboembolisme. Kita menggunakan improve risk ya. Ada berapa skor yang digunakan, tapi yang kita pilih sini adalah improve, ada yang Padua, juga ada Caprini juga sama, tapi intinya sama. Di sini akan kita menilai beberapa parameter ya, PTE, orang dengan apa yang boleh, apa dengan paralisis, apa dengan dirawat di ICU, umur juga mempengaruhi ini. Nah, ini dijumlahkan. Kalau skornya antara 0 sampai 1 itu low risk, kalau 2 sampai 3 intermediate, kalau 4 atau lebih itu cuma high risk. Nanti maka yang sudah skor segini itu berisiko untuk jatuh ke emboli ya. Nah, lalu setelah kita menentukan skor embolinya, kita tentukan juga skor perdarahannya. Ada nggak risiko perdarahan pada kasus-kasus ini ya? Risiko perdarahannya kita tentukan juga dengan improve bleeding risk ya. Ini ada parameternya banyak. Ya, ada komorbid, ya, ada usia, juga ada penyakit-penyakit lain yang menyertainya. Nah, ini skor jumlahnya ini. Nah, kalau jumlahnya kurang dari 7 itu low risk. Tapi kalau sudah lebih daripada 7 itu kita kelompokkan dalam kondisi high risk. Nah, selalu langkah selanjutnya gimana? Ya, ini kita pakai panduan ya. Sekali lagi, untuk kasus-kasus COVID-19 kita belum banyak punya data. Ya, RCT misalnya tidak ada ya. Yang ada cuma jadi sebagai panduan saja. Ini dari ya Indonesian ya Heart Thrombosis and Hematasis. Nah, kalau kasus-kasus COVID-19 kita datang ke rumah sakit, kalau dia termasuk kelompok yang berat, severe atau critical, maka kita tidak perlu lagi menilai risiko tromboembolinya. Yang kita nilai adalah risk bleedingnya ya. Kita tentukan skor risk bleeding. Kalau risk bleedingnya ternyata dia kurang dari 7, kita pertimbangkan untuk memberikan obat-obat propilaksis. Tetapi kalau lebih daripada 7, tentu kita pertimbangkan adalah menggunakan mechanical ya, bukan obat-obatan. Ini untuk kasus yang berat. Bagaimana untuk kasus yang sedang dan ringan? Ini kasus banyak. Nah, kalau yang sedang yang ringan begitu masuk ke rumah sakit, kita nilai dulu risk untuk terjadinya tromboembolisme dulu. Setelah ditentukan risknya, kalau dia misalnya high risk di atas 4, ya kita pertimbangkan untuk memberikan trombopilaksis. Kalau obat tentu risk bleedingnya harus kurang dari 7, tapi kalau risk bleedingnya lebih kita menggunakan mechanical. Lalu bagaimana terhadap mereka yang rawat jalan misalnya? Ya bisa, kalau orang melewat jalan maka lakukanlah penilaian risk ini secara reguler. Nah, ini kemudian acuan ya dari kita 5 organisasi profesi kita yang mengadopsi dari ISTH internasional ini, bahwa bisa menggunakan metode mengecek pemeriksaan laboratorium yang dasar ya, dengan memeriksa D-dimer, prothrombin time, apalagi ini thrombocyte count dan fibrinogen. Kalau kadarnya ini sangat tinggi, nah ini menandakan sudah keadaan hiperkoagulasi yang cukup berat. Maka pada kondisi ini apapun dia harus diopnamokan, di MRS kan ya, inpatient ya. Langsung diberikan pertimbangan untuk memberikan nanti keagulan propilaksis. Ini kode yang
naik. Tapi kalau dia umpamanya dia kadar D-dimer yang lainnya dalam batas normal, tetapi dia opname karena indikasi lain, misalkan pembedahan atau indikasi komorbid, tetap diopnamekan kita berikan profilaksis antikoagulan ya. Nah, tapi kalau dia misalnya rawat jalan bisa. Nah, data ini kita gunakan sebagai dasar ya untuk seandainya dia masuk kembali dengan kondisi yang memberat. Nah, lalu bagaimana? Ini ada suatu petunjuk ya profilaksis juga untuk kasus-kasus yang pasien COVID-19 yang kritis yang kita rawat di ICU dari acuan dari Cina ya. Nah, ini lebih bagus juga ini. Kita menentukan tipe pasien dan rekomendasinya apa. Nah, untuk kasus yang umum, kalau sudah pasien itu rawat di ICU maka diberikanlah preventif berupa antikoagulan, tapi yang dipilih adalah low molecular weight heparin ya. Nah, kalau dia terjadi penurunan fungsi ginjal maka larinya ke unvaccinated heparin. Kalau misalnya dia dirawat di ICU, dipertimbangkan juga menggunakan metode mechanical. Nah, tapi kalau dia menggunakan ECMO ya, kasus-kasus COVID-19 yang berat sering menggunakan ECMO. Nah, di sini kita memang tidak dianjurkan berikan heparin karena dia sudah menggunakan heparin untuk ECMO-nya. Nah, kalau terjadi dia komplikasi HIT ya, heparin induced trombosit, nah ini yang jadi masalah. Maka dipertimbangkanlah untuk menggunakan obat-obat profilaktis yang non heparin, misalnya fondaparinux di sini bisa. Nah, lalu bagaimana mereka yang pasien yang tipenya high bleeding risk-nya tinggi di atas 7, maka kita akan mempertimbangkan menggunakan mechanical prevensi atau obat-obatan jika faktor risk bleeding-nya sudah bisa diturunkan. Ini untuk kasus yang berat ya. Kalau kasus yang ringan dan yang dirawat, nah ini kalau yang ringan nah bisa dipertimbangkan atau di pasien. Kalau pasien itu melakukan isolasi mandiri di rumah atau di rumah sakit ya, yang perlu dilakukan adalah hindari jangan terlalu banyak istirahat baring ya, usahakan jangan sampai dehidrasi. Tapi kalau dia ternyata pasien ini juga opname karena indikasi lain, nah kita harus menilai dulu risk embolinya berapa. Kalau risk antara intermediate dan high, maka dipertimbangkan untuk memberikan profilaksis dengan antikoagulan, tapi dipilihnya adalah LMWH ya. Nah, dengan syarat diberikannya selama 7 sampai 10 hari. Tapi kalau dia ternyata dia persisten atau risk terjadinya emboli sudah persisten sampai dia keluar rumah sakit, bisa diperpanjang pemberian antikoagulannya. Nah, untuk kasus-kasus yang kehamilan bagaimana? Kalau orang hamil dengan risk PTA-nya tinggi pada kasus COVID-19 maka bisa diberikan obat, tetapi dipilih adalah yang mechanical karena kemungkinan ada kontrakasi pemberian obat pada kasus kehamilan. Demikian juga kalau dilakukan operasi sesar pada orang hamil, kalau ada risk PTA-nya juga cukup tinggi, maka dianjurkan berikan profilaksis dan diperpanjang sampai 6 minggu. Ini aturan di sini. Ya. Ya. Nah, ini sekarang juga guideline dari ISK sama diindikasikan untuk PTA pada pasien-pasien yang dirawat ICU. Prinsipnya dianjurkan secara umum kita menggunakan profilaksis berupa LMWH ya setelah kita menilai adanya suatu risiko perdarahannya cukup rendah. Ini untuk yang non ICU. Nah, yang non ICU juga sama. Jadi untuk rutin memberikan profilaksis ya dipilihnya LMWH untuk kasus-kasus yang ya pasien dengan risikonya rendah, risiko bleedingnya rendah. Tapi juga untuk kasus-kasus yang ekstrim, misalnya terlalu gemuk atau terlalu kurus, maka harus dipertimbangkan pengaturan dosisnya. Kalau yang gemuk dinaikkan dosisnya jadi kurang lebih 50% dari kasus yang standar. Kemudian modalitas yang lain seperti mechanical itu perlu dipertimbangkan ya. Nah, bagaimana untuk pengobatan? Jadi pengobatan suatu PTA di sini adalah ditujukan sebagai acuan dari ISTH itu adalah mereka yang sudah confirm ya sudah terdiagnosa suatu PTA. Di sini akan memberikan pengobatan dipilih adalah LMWH pada saat opname dan DOAC ya, direct oral antikoagulan dipilih pada pasien yang dirawat jalan ya. Nah, inilah suatu data dari American Journal bahwa manfaat pemakaian antikoagulan pada kasus PTA ini adalah cukup memberikan outcome yang bagus ya. Ini ternyata keperluan akan intubasi jauh lebih rendah pada mereka yang diberikan profilaksis maupun terapi antikoagulan daripada yang tidak diberikan. Demikian juga angka mortalitas in hospitalnya jauh lebih rendah pada mereka mendapat terapi maupun profilaksis dari PTA ini. Nah, lalu apa upaya kita di era new normal ini ya? Jadi pada di era new normal kita berusaha
bahwa harus tetap memberikan proteksi terhadap pasien-pasien. Proteksi dalam artian maka melindungi pasien terhadap risiko terjadinya tromboemboli. Jadi upaya kita ya untuk pasien sendiri kita harus mempertimbangkan bahwa insiden jadi pada PTA cukup tinggi pada pasien PTA, maka diusahakanlah kita harus terus melakukan pemantauan terhadap pasien dan juga menghindari kontak kita dengan pasien. Lalu apa pilihannya kalau demikian antikoagulannya bagaimana? Tentu kita akan merencanakan pemberian antikoagulan jangka panjang atau kronik. Kita harus pilih. Pilihannya adalah satu, bahwa usahakanlah antikoagulan itu yang ya balance antara safety dan efikasinya ya. Kemudian juga tidak ada interaksi dengan makanan. Kemudian juga cepat, onset cepat dan offset juga cepat. Kemudian juga tidak melakukan monitoring yang sering-sering dan juga tidak melakukan monitoring INR terlalu sering ya. Oke, nah ini beberapa petunjuk dari beberapa ya seperti ESC juga dari Inggris menyarankan pada kondisi situasi pandemi ini kita berusaha untuk mengurangi kontak kita dengan pasien. Maka di sini sarankan menggunakan telemedicine ya. Sedangkan pada British juga di British Society Hematologi menyarankan bahwa kalau penggunaan obat-obat antikoagulan oral sebaiknya pilih yang DOAC ya, yang tidak melakukan monitor INR secara berkala. Demikian juga dari Royal ini menyarankan bahwa kalau memungkinkan kita men-switch dari warfarin ke DOAC, kita upayakan pakai yang non monitor secara rutin ya. Nah ini suatu mungkin slide-nya akan banyak bicarakan pada pembicara selanjutnya, mungkin saya skip aja ini. Nah ini sekarang rekomendasinya bagaimana? Ya dari suatu forum kalkulasi forum bahwa disarankan untuk pasien-pasien menggunakan warfarin kronik. Nah ini masalah nanti pada kondisi pandemi akan sering terpapar karena kita mengecek INR secara reguler. Maka disarankanlah kalau memungkinkan ya untuk di-switch ke obat-obat yang tidak memerlukan monitor yang ketat untuk INR seperti DOAC itu bisa dilakukan switch ke arah sana ya. Nah rekomendasi juga untuk pasien-pasien yang ini yang salah, pasien-pasien yang kronik yang tidak cocok menggunakan DOAC. Nah ini memang pada saat pandemi memang tidak dianjurkan untuk dirubah. Misalnya pada kasus dengan kelainan valvuler, dengan atrial fibrillasi atau gangguan fungsi ginjal ya, atau pasien dengan drug-drug ya interaksi obat yang menghalangi penggunaan DOAC. Nah itu dianjurkan untuk tetap kita menggunakan obat antikoagulan berupa FIT-K antagonis ya. Nah, kemudian kalau memang kita berkeinginan untuk merubah, ya kita keinginan merubah ke arah DOAC, maka harus pertimbangkan juga menggunakan suatu protokol yang ketat ini. Kemudian pasien yang kronik, yang menggunakan kronik antikoagulan, ya diusahakan gunakanlah obat yang short acting ya, short acting agent. Kenapa? Kalau terjadi perburukan klinis, kita gampang men-switch ke intravenous. Demikian juga kalau ada jadi perburukan fungsi ginjal, maupun akan terjadi tindakan-tindakan invasif, akan lebih gampang kita men-switch ke intravenous. Nah ini yang perlu juga saya tekankan bahwa kalau kita menggunakan obat-obat antikoagulan ya, kita perhatikan adalah drug-drug interaction ya, interaksi obat antara antikoagulan dengan obat-obat yang digunakan pada perawatan pasien COVID. Misalnya apa? Pasien menggunakan antibiotik dan juga menggunakan antivirus. Nah, khusus pada sini beberapa DOAC di sini mempunyai keamanan lebih ya, bisa digunakan ya. Misalnya di Paroxaban misalnya ini masih bisa digunakan asalkan tidak bersamaan dengan antivirus golongan ya liponavir atau ritonavir. Jadi kelompok obat antiviral HIV. Nah, ini akan meningkatkan risiko bleedingnya. Tapi kalau obat-obat virus yang beredar sekarang yang kita gunakan sekarang di klinis kan kebanyakan menggunakan favipiravir ya, menggunakan Avigan. Remdesivir ini untuk menggunakan antikoagulan lebih aman ya. Demikian juga untuk obat-obat antikoagulan yang intravenous. Maka di sini kita lihat low molecular variant enoxaparin ini hijau semua. Ini paling aman. Baik itu dikombinasi dengan obat antivirusnya, antibiotiknya maupun dengan obat-obat yang lain. Aman, makanya dipilihlah untuk kasus-kasus rawat inap memang lebih prefer menggunakan suatu low molecular variant daripada yang lain. Ya, saudara moderator, sebagai summary dari saya bahwa kita ketahui bahwa faktor risiko terjadinya ya COVID-19 yang berat itu sering overlapping dengan faktor risiko terjadinya hiperkoagulasi. Kedua, bahwa ya
kejadian dari beberapa data memang kejadian trombosis pada pasien COVID-19 jauh lebih tinggi daripada pada yang non COVID-19. Oleh karena itu maka profilaksis harus diberikan kepada semua pasien yang masuk ke rumah sakit dengan mempertimbangkan mempertimbangkan kita harus mengeses risiko terjadinya emboli dan juga mengeses risiko terjadinya perdarahan ya. Nah, kita ketahui juga bahwa pada pasien-pasien dengan COVID-19 itu perubahan sangat cepat ya, sangat cepat. Maka kita harus lakukanlah pengecekan skor ini secara berkala sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian LMPH kenapa dipilih? Nah, di sini disampaikan bahwa LMPH itu ada keunggulannya, ada benefitnya, yaitu karena mempunyai efek antiinflamasi pada kasus COVID-19. Nah, kemudian tentang DOAC, DOAC ini bisa tetap dipertimbangkan untuk kasus-kasus yang rawat jalan dengan memperhatikan interaksi obat pada saat perawatan pasien COVID-19, terutama dengan obat-obat antibiotik dan obat-obat antivirusnya. Nah, inilah sebagai akhir, ini acuan dari PERKI kita sudah mengeluarkan panduan. Demikian juga dari IDI, di sini PERKI juga terlibat mengeluarkan buku panduan untuk profilaksis, juga 5 organisasi ya. Di sini juga sudah pada pedoman tata laksana COVID-19, PERKI juga terlibat di sini. Mungkin sekian, terima kasih saudara moderator atas waktu. Terima kasih Dr. Susilo untuk presentasinya yang sangat jelas dan lengkap. Di sini dapat saya simpulkan bahwa pada pasien dengan COVID-19, risiko terjadinya trombosis atau venous thromboembolism sangat tinggi. Sangat penting bagi kita untuk stratifikasi risiko dari adanya keadaan venous thromboembolism sehingga bisa kita memberikan preventif dan terapeutik dengan pemilihan antikoagulan yang tepat. Saya ingatkan kembali lagi kepada para peserta Simposium Bali Kardiologi Update yang ke-9, apabila ada pertanyaan dapat diberikan di fitur chat dan akan dibahas pada saat sesi diskusi nanti. Kita berlanjut ke topik kedua. Topik kedua ini akan dibawakan oleh Dr. Agung Pratnyana Suwirya, SPJP FIHA, dengan judul Role of DOAC, Direct Oral Anticoagulant in Vein Thrombosis. Dr. Agung Pratnyana Suwirya menamatkan pendidikan dokternya di FK Universitas Udayana pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Udayana. Saat ini beliau menjabat sebagai dokter staf medis ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah di RSUP Sanglah Denpasar, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Tingkat 2 Udayana Denpasar, dan dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah di Klinik Quantum Denpasar. Untuk waktu dan tempat, para Dr. Agung, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Dr. Lena atas kesempatannya. Selamat siang kepada seluruh peserta Backup 2020. Saat ini saya akan presentasikan materi tentang peran dari DOAC pada vein thrombosis. Jadi sebelum kita lanjut ke kasus berikutnya dan slide berikutnya, ini sekedar disclaimer bahwa slide saya berikut ini adalah slide yang berhubungan dengan kegiatan sponsor yang mensponsori acara kami Backup 2020, di mana di sini sponsor adalah dari Sarelto, dari Bayer. Tapi seluruh materi sangat berkaitan dengan guideline yang sudah kita tetapkan dan sudah kita ketahui bersama. Jadi sebelum lanjut, sedikit tentang ulas balik apakah itu VTA atau venous thromboembolism. Adalah suatu kondisi di mana terjadinya pembekuan darah yang terbentuk di dalam pembuluh darah vena. Yang paling sering adalah terjadi di deep vein thrombosis, di mana untuk tungkai bawah, yaitu ekstremitas bawah, itu lebih sering terjadi dibandingkan ekstremitas atas. Sedangkan di portal, mesenterik, splenic, cerebral, dan renal itu cukup jarang. Kemudian yang juga sering kita terlupa adalah di superficial venous thrombosis, di mana sering sekali bentuknya adalah seperti plebitis, di mana terjadi pembekuan darah yang berkembang pada atau tumbuh pada vena yang dekat sekali dengan kulit. Untuk secara epidemiologi, kita dapat melihat di sini bahwa kejadian VTA sendiri itu menyebabkan kematian lebih dari 500.000 orang di Eropa setiap tahunnya, sedangkan di Amerika sendiri VTA related death
itu sekitar 300.000 orang per tahunnya, sedangkan untuk seluruh dunia sekitar 3 juta orang meninggal karena berhubungan dengan venous thromboembolism. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sudah terdapat registry yang sudah kita mulai sejak 2016, di mana dari tahun 2016 pada bulan Januari hingga November 2017 terdapat 124 kasus DVT dari 308 pasien yang mengalami kondisi yang akut dari berbagai kondisi. Ini kita dapatkan dari data registry dari 13 center di seluruh Indonesia. Kemudian bagaimana terjadinya proses DVT? Jadi yang paling penting di sini adalah adanya suatu risk factor. Risk factor yang paling sering adalah prosedur related berhubungan dengan penyakit kanker, open surgery dan general anesthesia. Dan durasi prosedur juga sangat berperan di sini. Jika prosedur lebih dari 2 jam, risikonya lebih tinggi. Kemudian pasien related, jadi modal pasien tersebut untuk terkena DVT itu sendiri dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, terutama laki-laki. Jadi yang terakhir sebagai laki-laki harus siap-siap untuk terkena DVT. Kemudian ada high risk of thrombophilia, itu juga suatu bawaan masalah dari pembekuan darah. Kemudian ada riwayat VTE sebelumnya, dan obesitas, dan tentu kalau ada mobilitas yang sangat rendah pada pasien, itu meningkatkan risiko DVT. Dan terakhir adalah proses infeksi. Jadi ketika kita punya risk factor tersebut, dan kemudian muncul gejala DVT, terutama pada betis, itu kemungkinan besar dia akan resolve, 80-90% dia akan resolve atau sembuh sendiri atau tidak dikeluhkan. Jadi bisa asimptomatik. Tapi sayangnya 10-20% itu akan berkembang atau berjalan menjadi proximal DVT, ke arah yang lebih proximal, bisa ke arah popliteal vein atau ke femoral vein. Kemudian lebih dari 50%-nya itu terjadi pulmonary embolism. Seperti yang kita ketahui bersama, jika sudah terjadi pulmonary embolism, imminent death atau ancaman kematian itu sangat tinggi. Ya, jadi inilah gambaran kaki yang mengalami DVT dibandingkan dengan yang normal. Tentu ada perubahan. Tentu yang paling kentara adalah terjadinya pembengkakan kaki dan pasien sering mengeluh seperti kram, tidak nyaman, sakit dan lain-lain. Jika kita raba, kadang ini seperti terasa panas dan agak kemerahan. Kemudian 70-80% kasus biasanya ini melibatkan vena-vena yang lebih proksimal, yaitu popliteal dan femoral vein, di mana kejadian DVT yang berkembang menjadi DVT yang lain atau PE di sini akan menjadi lebih berat jika yang DVT adalah bagian proksimal, popliteal dan femoral vein. Tapi jika pasien sedikit beruntung yang terkena adalah DVT di bagian bawah atau bagian di bawah popliteal, itu kita sering sebut dengan isolated DVT. Di sini 20-30% biasanya sebut isolated DVT. Yang terkena adalah PTA, ATA, dan peroneal vein. Bagaimana perkembangan di dalam penyakit itu sendiri atau patofisiologi dari DVT? Tentu kita tidak boleh lupa dengan Bapak Virchow, ya, Rudolf Virchow. Rudolf Virchow ini menemukan 3 hal penting, yaitu adanya aktivasi dari masalah pembekuan darah atau koagulasi, adanya stasis pada vena, dan kemudian adanya injury pada blood vessel. Di sini tentu akan memberikan kontribusi terjadinya proses trombosis, terutama dalam hal ini adalah di dalam pembuluh darah vena. Nah, bagaimana dengan hubungannya dengan faktor risiko sendiri? Contoh, misalkan adanya endothelial injury, itu paling sering adalah masalah dari vena itu sendiri, atau terjadinya cedera yang disebabkan oleh trauma atau trauma yang disengaja seperti surgery, atau kita melakukan tindakan-tindakan operatif dengan menggunakan kateter. Kita sering bisa menyebabkan suatu endothelial injury. Kemudian bagaimana dengan masalah pembekuan darah itu sendiri atau koagulasi? Paling sering adalah ini, nomor 1 adalah malignancy, nomor 2 adalah pregnancy dan peripartum period. Jadi pasien-pasien yang memiliki atau sedang hamil atau sedang menunggu kehamilan dan pasca kehamilan itu memiliki risiko yang sangat tinggi untuk terjadinya DVT atau VTE kasus, ya. Jadi yang seperti itu waspada kita jika pasien mengeluhkan sesak napas mendadak dan bengkak kaki mendadak. Kemudian estrogen terapi dan penyakit inflammatory bowel disease, sepsis juga, dan trombophilia seperti sudah saya sampaikan tadi. Bagaimana dengan sirkulasi stasis sendiri? Jadi kita bisa lihat jika terjadi left ventricular dysfunction, tentu
Risiko terjadinya hiperkoagulabilitas pada darah itu sangat tinggi karena jantung tidak mampu lagi bekerja seperti normal, dan tentu peningkatan kasus trombosis akan makin tinggi, termasuk trombosis dalam vena. Kemudian jika pasien ternyata imobilitas atau paralisis seperti pasien pasca riwayat stroke atau kecelakaan misalkan terjadi imobilitas terutama di bagian tungkai bawah, tentu itu risikonya akan menjadi sangat tinggi. Kemudian jika pasien sebelumnya sudah mempunyai riwayat VTA atau pasien sudah punya venoinsufisiensi atau varicose vein, jadi seperti ada cacing pada kaki ya yang bergerak ke atas, misalkan di bagian betis, kadang bagian paha juga ada, dia berwarna kehijauan ya, mirip sekali seperti cacing. Jika memang seperti itu ada, itu risiko DVT sangat tinggi. Kemudian yang terakhir ada venous obstruction, ini biasanya disebabkan oleh tumor, obesitas, dan pregnancy. Dan untuk mendiagnosis DVT sendiri, tentu kita harus bergerak dari keluhan atau kecurigaan dari klinisi. Jika ada kecurigaan, kita harus mengarahkan kecurigaan tersebut kepada scoring. Sistem scoring yang sering kita gunakan adalah dengan Wells score. Wells score mempunyai dua jenis kriteria, yaitu 2 level kriteria dan 3 level kriteria. Tapi secara konsensus yang paling pasti kita pergunakan adalah 2 level, yaitu DVT unlikely dan DVT likely. Jika pasien ternyata kita temukan DVT unlikely, sepertinya bukan DVT, pasien ternyata juga tidak ada faktor risiko, kita bisa mengecek D-dimer. Jika D-dimer negatif, tentu itu bukan DVT. Tapi jika D-dimer itu positif, kita harus bergerak ke modalitas berikutnya. Seperti jika kita temukan DVT itu kemungkinan besar terjadi pada pasien, kita harus bergerak ke modalitas berikutnya, yaitu complete venous ultrasound atau dokter ultrasound. Jadi yang paling sering kita periksa paling awal, adakah proximal DVT? Kenapa kita harus periksa dari proximal DVT? Karena di sini adalah risiko VTA, terutama pulmonary embolism, terjadi paling tinggi. Jika pasien ternyata di distal atau isolated DVT, risiko PE-nya lebih rendah. Kemudian untuk treatment, kita akan mulai jika kita sudah temukan proximal DVT. Kita harus segera memberikan antikoagulan pada pasien tersebut, dan kita harus melakukan evaluasi selama 3 bulan ke depan jika memungkinkan. Atau kita bisa melakukan ultrasonografi lagi jika sudah memberikan terapi pada DVT tersebut. Begitu juga pada pasien yang isolated DVT ya, yaitu DVT yang di bawah yaitu di PTA, di aorta dan peroneal vein. Di sini kita bisa memberikan antikoagulan jika ternyata kemungkinan untuk muncul kembali itu sangat besar. Tapi tentu tadi kita sudah melihat bahwa ada kemungkinan 80-90% dia resolve, jadi dia low risk. Jadi seperti ini kita bisa lakukan surveillance saja, bisa kita lakukan ultrasonografi lagi 4-6 bulan berikutnya, atau kita bisa juga langsung memberikan tata laksana profilaksis dengan memberikan antikoagulan. Ini adalah Wells score yang sangat fasih akan kita gunakan untuk mengakses DVT ya. Jadi di sini ada sistem scoring, dan jika memang sudah kita masukkan seluruh scoring ini, kita langsung aplikasikan ke 3 level Wells score atau 2 level Wells score. Tapi menurut konsensus paling sering kita menggunakan 2 level Wells score ini ya, karena lebih mudah dikerjakan. Kemudian ini goals dari VTA treatment. Jadi setelah kita menemukan DVT, tentu kita harus memberikan terapi segera. Pertama, kita harus menghentikan propagasi dari clot tersebut dan mencegah adanya embolisme. Jadi tidak ada lepasan dari emboli hingga ke bagian arteri pulmoner, sehingga kita bisa memproteksi sirkulasi dari arteri pulmoner, dan pada akhirnya kita berharap aliran darah vena itu kembali normal. Kemudian untuk long term prevention-nya, kita harus memberikan pasien tersebut atau memperkirakan adakah risiko yang tinggi di masa mendatang, dan adakah post traumatic syndrome atau CTEPH pada pasien ini. Jadi awal initial treatment seperti ini kita berikan 5-21 hari. Di sini PKA dan LMWH bisa kita berikan, atau kita juga bisa langsung memberikan rivaroxaban atau apisaban. Dari jika kita memberikan rivaroxaban, kita bisa memberikan 2x15 mg. Kemudian untuk long term treatment, ini tentu kita harus memperhitungkan pertama risiko terjadinya VTA di masa mendatang, nanti akan saya sampaikan. Kemudian juga kita harus memperhitungkan risiko pendarahan yang bisa dialami pasien.
Dan jika ada extended treatment, di sini juga nanti akan saya sampaikan bahwa ada pasien-pasien tertentu yang memiliki risiko untuk terjadinya DVT atau VTA case di masa mendatang. Jadi target antikoagulan pada pasien DVT, terutama untuk golongan Saban, ya. Jadi Saban artinya SA-BAN, ya. Jadi singkatannya Saban. Jadi dia adalah faktor 10A inhibitor. Jadi dia menghambat di faktor 10A. Di sini ada Saban-Saban, ya. Ada Apixaban, Deruxaban, Rivaroxaban. Jadi di sini bisa menghambat faktor 10A. Jadi sudah banyak penelitian bahwa ternyata NOAC itu tidak lebih inferior dibandingkan warfarin untuk prevensi DVT atau PE, dan dihubungkan dengan kejadian risiko bleeding yang lebih rendah dibandingkan warfarin. Keuntungannya apa? Keuntungannya tentu rapid onset of action. Jika vitamin K antagonis sendiri itu masih memerlukan waktu untuk melakukan deplesi pada vitamin K di dalam tubuh. Tapi kalau NOAC, neuroantikoagulan, dalam hal ini adalah rivaroxaban, ia mempunyai rapid onset of action dan tidak perlu menggunakan IV injection atau subkutan injection. Dan untuk efek dari antikoagulan sendiri tidak terlalu banyak variasi karena dia menggunakan fixed dose. Kemudian untuk pengecekan lab rutin juga tidak diperlukan, dan ini sangat berguna untuk pasien-pasien itu sendiri dan untuk dokter sendiri, karena seperti kita ketahui pengecekan INR atau viral hemostasis pada pasien itu sangat diperlukan pada penggunaan anti-VIK. Kemudian cara kerjanya yaitu lebih cepat dan relatif tidak mahal, ya, dan bisa dipergunakan oleh sebagian luas masyarakat. Dan sebagian besar asuransi sudah bisa menanggung untuk neuroantikoagulan trauma doping, ya. Dan dalam hal ini rivaroxaban adalah first oral direct faktor 10A inhibitor. Dia kerjanya spesifik secara langsung menghambat free dan fibrin bond factor dari 10A, dan dia juga mempunyai yang paling penting ini bioavailability-nya 80 sampai 100%. Ini adalah contoh-contoh dari trial-trial yang sudah dilakukan oleh NOAC, ya. Di sini ada Resonate, Einstein, Amplify, ya. Di sini mempunyai confidence interval yang sangat bagus, ya. Jadi sangat bermakna, dan dibandingkan placebo mampu mencegah VTA lebih tinggi. Ini adalah perbandingan dari seluruh penelitian dari Recover untuk dabigatran, Einstein, ya, nanti saya akan sampaikan Einstein untuk rivaroxaban, dan Amplify Apixaban, dan Hokusai Edoxaban. Ya, dan untuk less major bleeding dibandingkan warfarin tentu jauh berbeda. Penggunaan new oral antikoagulan sangat-sangat baik, ya, sedangkan untuk penggunaan warfarin risiko bleedingnya sangat tinggi. Nah, bagaimana dengan rivaroxaban sendiri? Apakah bisa terima kasih, Tuan. Jadi bagaimana dengan rivaroxaban? Dapatkah digunakan secara langsung? Jadi secara konvensional treatment, jika kita menemukan kasus akut, tentu kita harus memberikan antara 3 modalitas ini, ya. Bisa unfractionated heparin, low molecular weight, dan fondaparinux selama 5 hari. Kemudian kita lakukan bridging. Nah, setelah bridging ini, yang paling gampang adalah penggunaannya adalah rivaroxaban dan apixaban, ya. Untuk menggunakan rivaroxaban saat itu, kita bisa langsung menggunakan single drugs approach, ya, sampai ke fase yang kronik atau extended terapi nanti. Jadi penggunaannya sangat gampang, yaitu 2 kali 15 mg sehari dilanjutkan dengan 20 mg sehari, ya. Kemudian ketika kita masuk ke Einstein DVT tadi, di sini juga kita dapat melihat bahwa perbandingannya antara rivaroxaban single dose dengan enoxaparin dan plus PKA dengan target INR 2,5 mg ternyata tidak lebih inferior, ya. Kita lihat bahwa confidence intervalnya 0,44 sampai 1,04 dengan P di bawah 0,01. Jadi ini memberikan non-inferiority dibandingkan tradisional treatment, ya, untuk VTA. Kemudian untuk mayor dan non-mayor clinical relevant bleeding juga tidak terlalu berbeda jauh, ya. Jadi secara kesimpulan untuk instant DVT biasanya kita menggunakan Xarelto atau rivaroxaban itu bisa kita pastikan tidak lebih inferior dibandingkan menggunakan LMOH dan PKA.
Kemudian untuk secara penggunaan lebih gampang sekali karena kita bisa menggunakan 2 kali 15 mg sehari selama 21 hari, dilanjutkan dengan 20 mg 1 kali 1 ya setiap hari. Kemudian jika kita bandingkan dengan MWH VKA juga pada pasien-pasien yang akut symptomatic proximal DVT atau without symptomatic PA ya, penggunaannya sangat mudah dan therapeutic window-nya sangat lebar dibandingkan menggunakan VKA, karena VKA itu mempunyai therapeutic window yang sangat sempit, di mana kita harus mengecek INR dengan target tetapi adalah 2-3. Kemudian bagaimana dengan risiko di masa mendatang? Nah, ini risiko di masa mendatang untuk kejadian DVT atau PA di masa mendatang ketika pasien tersebut telah baik adalah mengalami penurunan, hanya dia masih punya risiko. Dari awal dia mengalami downtrend, tapi di sini dia sideways ya. Jadi yang seperti ini masih ada kemungkinan dia muncul, ada event baru lagi. Ya, jadi di sini masih mempunyai ancaman untuk kejadian VTA, terutama yang paling kita takutkan adalah pulmonary embolism. Dan pasien seperti apa yang bisa mengalami risiko? Tentu yang paling tinggi adalah ini, minor transient tapi bisa diprovokasi dan muncul kasus, yaitu pada pasien dengan pregnancy atau pasien yang mengalami imobilisasi dalam waktu yang agak lama, seperti pasien yang menjalani pertambangan jarak jauh dan pasien yang ternyata tidak ada faktor risiko apa-apa tapi mengalami DVT, tapi DVT-nya belum diprovokasi, jadi belum memunculkan suatu VTA kasus yang sangat berat pada pasien. Jadi yang seperti ini masuk ke intermediate risk dibandingkan yang mayor transient mendadak karena pasien tersebut mengalami mayor surgery atau trauma, itu lebih low risk ya. Tapi pasien yang seperti ini yang unprovoked kita temukan DVT tapi tidak ada faktor risiko, yang seperti ini mempunyai risiko intermediate risk. Dan bagaimana pasien yang mempunyai risiko tinggi? Ini adalah pasien yang persistently provoked. Jadi pasien yang mengalami suatu active cancer. Jadi pada pasien cancer penggunaan DOAC bisa kita berikan, hanya memang untuk data dan trial-trial yang ada masih memerlukan penelitian lebih lanjut karena randomized clinical trial yang ada itu populasi pasien kanker tidak bisa mempresentasikan pasien kanker secara umum. Kemudian kemungkinan besar pasien tersebut juga mempunyai liver dan renal dysfunction. Jadi di sini benar-benar memperhitungkan pertimbangan dari klinisi itu sendiri untuk memberikan DOAC ya. Kemudian dari extended study itu sendiri, kita bagaimana? Apakah kita lanjutkan treatmentnya atau kita stop saja? Dari sinilah muncul extended study background seperti ini. Apakah kita continue atau kita stop atau kita berpikir lagi ulang? Jadi sudah dilakukan penelitian dibandingkan placebo, kita bisa melakukan pemberian rivaroxaban 20 mg OD sampai dalam jangka waktu 1 tahun. Di sini ternyata terbukti bahwa pasien yang menggunakan obat rivaroxaban mempunyai risiko untuk terjadi VTA masa mendatang lebih rendah dibandingkan pasien yang tidak menggunakan sama sekali. Saya skip ini. Kemudian dari kesimpulannya tentu pasien-pasien tersebut, jika kita sudah mengakses risikonya ternyata risiko intermediate risk dan high risk, kita bisa memberikan long term rivaroxaban 6-12 bulan karena bisa menimbulkan suatu benefit yang baik pada pasien sehingga tidak jadi VTA event di masa mendatang. Dengan penggunaan yang cukup simpel yaitu 20 mg setiap harinya dan tentu harus diberikan pengawasan yang cukup ketat. Karena ada beberapa kasus atau beberapa kelompok pasien yang fragile. Jadi fragile pasien itu termasuk adalah satu yang usia di atas 75 tahun, kemudian berat badannya kurang dari 50 tahun atau mengalami renal failure tapi dengan creatinine clearance masih di bawah 50. Jika pasien mengalami creatinine clearance di bawah 30, itu tidak disarankan lagi menggunakan rivaroxaban. Kemudian risiko bleeding juga kita perlu perkirakan ya. Karena pada pasien yang fragile ini risiko bleeding sangat tinggi. Ingat yang kita gunakan adalah suatu penghambat faktor 10A. Jadi risiko bleeding sangat tinggi pada pasien. Ini adalah salah satu bleeding risk assessment yaitu IMPROVE. Di mana di sini mengakses risiko bleeding pada pasien dengan menggunakan extended rivaroxaban. Jika pasien ini kita masukkan ke sini, adakah dia risiko bleeding yang tinggi? Jika ada, kita wajib berhati-hati. Karena kunci dari menggunakan obat antikoagulan ini adalah kita menemukan titik keseimbangan
di antara risiko bleeding dan keuntungan yang bisa kita berikan pada pasien yang dengan risiko VTE event yang tinggi di masa mendatang. Jadi secara konklusi, kesimpulannya adalah VTE adalah major cause of death dan antikoagulan pada VTE treatment sangat diperlukan, di mana preferensi pasien dalam menggunakan antikoagulan itu sangat perlu kita pertimbangkan karena penggunaan anti-VK dan MWH itu mempunyai therapeutic range yang cukup sempit untuk VKA dan penggunaannya tidak nyaman untuk MWH. Jadi bisa kita pertimbangkan menggunakan oral Xarelto dengan dosis 2 kali 15 mg dalam 21 hari. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan 1 kali 20 mg setiap harinya sampai 12 bulan jika diperlukan atau jika pasien tersebut mempunyai risiko VTE yang cukup tinggi masa mendatang. Oke, sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Dr. Lena, saya kembalikan kepada monitor. Terima kasih banyak Dr. Agung untuk presentasi yang sudah sangat jelas dan lengkap. Sebagai kesimpulan, vein trombosis lebih sering terjadi pada vena-vena dalam dibandingkan dengan vena superficial, di mana trombosis vena dalam di bagian proksimal itu high risk untuk terjadinya pulmonary embolism yang dapat mengakibatkan kematian. Di sini sangat penting bagi kita untuk memilih antikoagulan sebagai manajemen terapi, dan direct oral antikoagulan merupakan salah satu pilihan terapi untuk manajemen vein thromboembolism. Baik, kita lanjut ke sesi terakhir yaitu case studies yang akan dibawakan oleh Dr. Rani Paramita Iswari Maliawan. Beliau menamatkan pendidikannya di FK Universitas Udayana 2011 dan melanjutkan pendidikannya di PPDS Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah di Universitas Udayana. Saat ini beliau menjabat sebagai instruktur ACLS sejak tahun 2019, staf pengajar Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FK Universitas Pesanglah dari tahun 2018 sampai sekarang, sebagai staf di Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular di Rumah Sakit Bali Med dari tahun 2017 sampai sekarang, dan sebagai staf Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular Bali Royal Hospital dari tahun 2017 sampai sekarang. Sebelumnya saya ingatkan kembali kepada para peserta yang mempunyai pertanyaan dapat menuliskannya di fitur chat dan akan kita bahas di sesi diskusi nanti. Baik, kepada Dr. Rani, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator Dr. Lena. Ya, terima kasih juga kepada Perki Bali dan panitia backup atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara di event yang terhormat ini. Kalau tadi kita sudah mendengarkan dua pemaparan dari narasumber tentang venous thromboembolism atau VTE, pada sesi ini kita akan membahas real case, kasus-kasus terkait VTE yang datang ke RSUD Sanglah. Karena sesi case tadi ini lumayan singkat waktunya, jadi kalau ada yang tidak jelas atau ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan saat sesi diskusi nanti. Baik, kita lanjut ke kasus pertama. Ada laki-laki usia 53 tahun, datang dengan keluhan sesak nafas sejak 2 minggu sebelum masuk rumah sakit dan memberat sejak 2 hari sebelum masuk rumah sakit. Sesaknya ini tipikalnya dia membaik dengan posisi duduk dibandingkan posisi berbaring. Pasien juga mengeluhkan adanya bengkak pada kaki kanan yang timbul mendadak sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Jadi mendadak kaki kanan pasien itu bengkak, kemerahan, dan nyeri. Pasien memang selama ini sudah dengan keluhan sesak nafas sejak lama, tetapi sejak 2 minggu terakhir ini keluhan sesaknya bertambah berat, sehingga relatif 2 minggu terakhir ini pasien lebih sering di tempat tidur. Kemudian pasien juga memiliki kencing manis yang diderita itu lebih dari 15 tahun, kemudian dengan hipertensi, dan sekitar 1 tahun yang lalu ini pasien juga mengalami akut coronary syndrome yaitu end-stage. Obat-obatan yang rutin diminum oleh pasien ada simvastatin, aspilat, furosemid, dan bisoprolol. Selain itu pasien dulunya adalah seorang perokok dan sudah berhenti merokok sekitar lebih dari 15 tahun yang lalu. Pada pemeriksaan fisik tampak kesadaran bagus, kemudian hemodinamik stabil, tidak ada tanda-tanda hipoperfusi dengan hipertensi stage 1, dan pada pemeriksaan auskultasi itu pada paru-paru dapat didengarkan adanya ronki di bilateral di bagian basal.
Kemudian pada pemeriksaan ekstremitas bawah pasien, silakan diperhatikan gambarnya baik-baik. Mungkin nanti ini bisa berguna juga pada saat nanti teman-teman menemukan kasus yang serupa di lapangan. Jadi tampak pada ekstremitas kanan pasien, pada kaki kanan pasien, tampak kemerahan, bengkak, dan nyeri saat berjalan maupun nyeri tekan dibandingkan kaki kiri pasien. Tetapi vaskularisasi arteri di ekstremitas bawahnya, termasuk arteri dorsalis pedis ini masih teraba kuat dan saturasi oksigennya pun masih bagus di ekstremitas bawah pasien. Kemudian pada pemeriksaan penunjang yang lain, EKG. EKG-nya pasien dengan sinus ritem 90 kali per menit, tampak adanya Q patologis di V1, V2, V3, V4, V5. Kemudian ada T inversi juga di daerah 1 dan AVL. Jadi pasien dengan old myocard infarct di anterior dan juga iskemi high lateral. Pemeriksaan ronsen torak. Ronsen torak ditemukan adanya kardiomegali dan adanya sefalisasi pada lapang paru yang menandakan suatu udema paru. Silakan diaktifkan pollingnya. Jadi kita fokus ke keluhan pada kaki kanan pasien. Apakah diagnosis yang paling mungkin dari keluhan di kaki kanan pasien? Apakah A. akut limb ischemia, atau B. deep vein thrombosis, atau C. chronic heart failure? Silakan dipilih jawabannya. Ya, silakan dimunculkan hasilnya panitia. Ya, ternyata sebagian besar rekan-rekan menjawabnya B, deep vein thrombosis, dan jawabannya adalah B, deep vein thrombosis. Ya, ini saya ngecek aja sih, semoga teman-teman masih antusias ya untuk menonton sesi simposium ini sampai akhir, karena di akhir acara juga kita ada door prize. Jadi untuk bila kita ketemu pasien dengan keluhan nyeri akut pada kaki yang terjadi mendadak tanpa disebabkan oleh trauma sebelumnya, dengan penampakan klinis kakinya tampak bengkak, kemerahan, dan nyeri, dan pulsasi di arteri di ekstremitas tersebut masih bagus, pikirkanlah suatu emboli paru akut sebagai salah satu diferensial diagnosis kita. Bagaimana kita mendiagnosis suatu deep vein thrombosis? Yang pertama, kita harus menilai probabilitas klinis pasien tersebut mengalami suatu DVT. Jadi kita bisa menggunakan skor, ada Well score untuk DVT. Ini parameter yang sesuai pada pasien adalah pasien dengan riwayat bedridden lebih dari 3 hari, relatif imobilisasi, kemudian ada nyeri tekan pada ekstremitas pada distribusi sistem vena dalam di ekstremitas kanan, kemudian pembengkakan yang jelas kalau kita bandingkan dengan kaki kirinya, dan setelah kita hitung itu well score-nya adalah 4, jadi berisiko tinggi untuk terjadinya DVT atau DVT likely. Ya, silakan diaktifkan lagi pollingnya. Selanjutnya pada pasien dengan DVT likely, apakah tata laksana selanjutnya yang sebaiknya kita lakukan pada pasien? Apakah A, kita mengecek untuk level D-dimernya, atau B, kita melakukan CT angiografi pada ekstremitas bawah, atau C, kita melakukan complete venous ultrasound? Silakan dipilih. Tadi sudah dijelaskan juga oleh narasumber terdahulu ya, Dr. Agung. Semoga teman-teman juga menyimak. Oke. Ya, silakan dimunculkan hasil pollingnya. Ternyata sebagian besar menjawab A, kita lakukan pengecekan D-dimer level. Terus jawaban yang paling banyak kedua adalah C, complete venous ultrasound, dan yang terakhir yang B. Jadi jawabannya adalah complete venous ultrasound, C. Pada pasien, kalau kita curiga suatu DVT ekstremitas bawah dan kita hitung well score-nya adalah DVT likely seperti pada pasien ini, maka kita wajib mengkonfirmasi dari kecurigaan DVT kita dengan melakukan ultrasonografi vena pada ekstremitas bawah. Tetapi apabila pada pasien kita temukan well score-nya dengan risiko rendah atau DVT unlikely,
kita lakukan pengecekan D-dimer untuk mengeksklusi adanya DVT pada pasien. Jadi D-dimer ini sebenarnya paling bagus untuk mengeksklusi kejadian DVT. Jadi kalau pasien dengan resiko rendah untuk DVT dan D-dimernya negatif, berarti kemungkinan besar dia tidak DVT gitu. Tetapi kalau dia DVT likely, itu kita konfirmasi dengan imaging. Jadi jawabannya complete venous ultrasound ya. Dan kita tentukan apakah dia proksimal atau distal DVT. Kalau dia proksimal DVT, kita berikan antikoagulan ini minimal 3 bulan. Pemberian antikoagulan, kemudian pada fase akhir 3 bulan kita nilai risk dan benefit dari pemberian antikoagulan, recurrence VTA, untuk menentukan keputusan kita apakah kita akan menyetop antikoagulan itu atau kita memperpanjang antikoagulan itu dengan pemantauan secara berkala. Pada pemeriksaan ultrasonografi vena untuk menentukan atau menegakkan diagnosis DVT, itu ada beberapa kriteria yang harus kita cari. Pertama adalah adanya compression ultrasound yang positif pada pasien atau CUS positif. Maksudnya saat kita melakukan kompresi pada vena, itu venanya tidak kolaps. Jadi normalnya kalau vena tekanan intraluminalnya itu relatif rendah ya. Jadi kalau kita kompresi harusnya normalnya kolaps. Tapi kalau venanya tidak kolaps atau CUS positif, itu salah satu kriteria diagnosis DVT dari ultrasonografi. Dan yang kedua adalah terlihat adanya trombus di dalam lumen vena, baik massa hipoekoik kalau trombusnya akut atau hiperekoik. Dan yang ketiga adalah adanya abnormal flow atau aliran yang abnormal karena tadi sumbatan pada sistem vena. Pada pasien ini kita temukan CUS positif pada vena popliteal kanan, kemudian ada trombus juga tervisualisasi pada vena popliteal kanan. Jadi pada pasien ini sudah tegak suatu gambaran deep vein thrombosis pada ekstremitas kanannya. Jadi deep vein thrombosis itu dari common femoral sampai popliteal vein ya. Kemudian juga ada augmentasi dan reflux yang positif pada pasien. Jadi sesuai juga dengan gambaran CVI pada ekstremitas kanan pasien. Ingat, saat kita mendiagnosis suatu DVT, kita pikirkan juga trias Virchow sebagai salah satu faktor yang penting untuk terjadinya suatu VTE. Kalau CVI, bedridden itu cenderung menyebabkan stasis aliran vena, jadi meningkatkan risiko terjadinya VTE. Pemeriksaan lab yang lain dengan D-dimer meningkat, kemudian fungsi ginjal masih bagus, terus dari pemeriksaan ekokardiografi ditemukan adanya dilatasi atrium kiri dan ventrikel kiri, ada hipertrofi ventrikel kiri, penurunan fungsi sistolik pada ventrikel kiri, dan juga adanya tekanan right atrial pressure-nya yang tinggi, kemungkinan pasiennya dengan kongesti. Dari ekokardiografi kita dapat menyimpulkan kalau pasien ini memang sudah terjadi remodeling pada miokardiumnya, yang menandakan adanya suatu proses kronik pada miokard pasien. Jadi pasiennya mungkin sudah ada background chronic heart failure yang dalam 2 minggu terakhir ini mengalami eksaserbasi akut atau perburukan akut. Pasien didiagnosis dengan akut decompensated heart failure, kemudian juga dengan DVT ekstremitas inferior dextra. Terapi kita fokus ke terapi untuk DVT-nya yaitu pemberian antikoagulan. Selain diberikan terapi anti heart failure, pasien juga diberikan antikoagulan yaitu dari sini kita pilih golongan yang rivaroxaban 2 kali 15 mg selama 21 hari pada pasien. Untuk pasien dengan DVT itu minimal kita berikan antikoagulan selama 3 bulan yang terdiri dari initial treatment dan long term treatment. Pilihan antikoagulan bisa bergantung pada klinis pasien, kemudian fungsi ginjal, resiko perdarahan atau preferensi dari pasien sendiri. Kalau kita menggunakan rivaroxaban itu dosisnya adalah 2 kali 15 mg selama 21 hari. Kemudian bisa dilanjutkan dengan dosis 1 kali 20 mg untuk long term treatment. Kalau kita pertimbangkan untuk extended treatment itu bisa dengan dosis 1 kali 20 sampai 1 kali 10 mg. Pada waktu follow up ini selama rawat inap setelah 5 hari ternyata keluhan sesak nafas pasien membaik, kemudian bengkak pada kakinya juga membaik secara signifikan, keluhan pada kakinya kemudian mobilisasi sudah bagus, dan terapi antikoagulannya kita rencanakan akan kita lanjutkan setelah 21 hari dengan dosis rivaroxaban 1 kali 20 mg selama minimal 3 bulan. Dan untuk setelah akhir pemberian antikoagulan 3 bulan kita evaluasi lagi ultrasonografi venanya untuk melihat resolusi dari DVT ataukah ada terjadi komplikasi dari DVT. Dan yang paling penting tadi sudah dijelaskan juga oleh narasumber terdahulu kita ya,
Sebelum kita menyetop suatu antikoagulan, kita pertimbangkan dulu resiko recurrence dari VTE-nya. Apakah dia termasuk resiko rendah, sedang, atau tinggi. Kalau pada pasien ini dia termasuk resiko sedang untuk terjadinya VTE karena pasien dengan riwayat imobilisasi juga lebih dari 3 hari di luar rumah sakit karena eksaserbasi akut dari heart failure-nya. Untuk pasien dengan resiko sedang atau resiko tinggi untuk terjadinya suatu VTE, itu kita bisa mempertimbangkan untuk memperpanjang pemberian antikoagulan. Lanjut ke kasus kedua. Kasus kedua ada laki-laki usia 58 tahun datang dengan keluhan sesak nafas. Sesak nafasnya ini terjadi mendadak, tidak dipengaruhi oleh perubahan posisi. Jadi mau posisi tidur, posisi bangun, posisi berbaring, apapun dia tetap sesak berat. Kemudian pasien ini juga mengeluhkan bengkak pada kaki kirinya yang terjadi mendadak. Sejak 1 minggu sebelumnya, tiba-tiba kaki kirinya menjadi kemerahan, bengkak, nyeri, tanpa dia ada jatuh atau trauma. Pasien sebelumnya tidak pernah ada keluhan sesak nafas. Kemudian pasien juga mengalami hipertensi dan ternyata 2 minggu sebelumnya ini pasien habis melakukan knee replacement surgery, jadi operasi pada daerah lututnya. Pasien masih aktif merokok. Pada pemeriksaan fisik tampak penurunan kesadaran, ada hipotensi, ada takikardia juga, takipnu, kemudian ada penurunan saturasi oksigen pada pasien dan juga ada tanda-tanda hipoperfusi pada pasien ini dengan ekstremitas dingin, penurunan produksi urin, dan pada pemeriksaan auskultasi pada paru itu tidak ditemukan ronki dan missing. Jadi relatif clear lung pasiennya. Pada pemeriksaan penunjang pada ECG, ini kita dapatkan dengan sinus takikardia, rate-nya sekitar 125 kali per menit dengan deviasi aksis ke kanan. Kemudian juga dengan T inversi pada lead, ini kalau teman-teman lihat ya, lead V1 sampai V5. Kemudian ada pattern SSD1, Q3 dan T3 pattern. Dan kalau ketemu EKG seperti ini, kita bisa menduga kemungkinan terjadi RV strain pada pasien. Jadi RV strain ini adalah suatu peningkatan regangan pada ventrikel kanan yang menyebabkan dilatasi ventrikel kanan yang disebabkan oleh pressure overload. Bisa karena suatu emboli di vaskularisasi pulmonal. Kemudian pada pemeriksaan ronsen torak, di sini kita lihat adanya suatu vokal oligemia yang tanda panah putih ini. Jadi hilangnya vaskularisasi sebagian pada lapang paru kanan dibandingkan lapang paru kiri. Kalau lapang paru kirinya vaskularisasinya masih putih ya, kalau yang di kanannya itu hilang. Ini bisa disebabkan karena adanya emboli pada bagian proksimal sehingga vaskularisasi di bagian distalnya itu hilang. Kita sebut Westermarck sign. Kemudian kita lihat lagi di sini, adanya corakan yang prominent dari min pulmonary artery yang di bagian kanan, di bagian proksimal. Ini bisa terjadi karena adanya sumbatan di bagian distalnya, sehingga bagian proksimal dari sumbatan corakan vaskularnya meningkat, tetapi bagian distalnya hilang vaskularisasinya. Kita kenal dengan Pala sign. Pada pemeriksaan laboratorium dengan peningkatan D-dimer dengan respiratory acidosis, apa kemungkinan diagnosis dari sesak pada pasien ini? Kalau teman-teman ketemu pasien dengan sesak nafas mendadak, apalagi pasien sebelumnya tidak pernah sesak, kemudian dari pemeriksaan itu relatif clear lung, bersih parunya, jadi kita bisa menyingkirkan suatu edema paru sebagai penyebab sesaknya, dan apalagi disertai dengan adanya pembengkakan mendadak juga pada ekstremitas sebelumnya, kemudian riwayat surgery sebelumnya, pikirkanlah suatu akut emboli paru sebagai diferensial diagnosis, apalagi kalau pasiennya datang dengan hemodinamik yang tidak stabil. Bagaimana mendiagnosis suatu emboli paru akut? Sama seperti di VT, kita hitung dulu clinical probability pasien ini untuk menderita suatu VTE. Bisa dipakai well score untuk PE atau dia dipakai revised Geneva score. Pada pasien ini saya pakai revised Geneva, jadi yang parameter yang sesuai itu ada takikardia, kemudian ada riwayat pembedahan baru-baru saja, kemudian ada nyeri pada ekstremitas yang bermasalah yang mengalami pembengkakan secara unilateral. Ingat, kita pikirkan kalau dia nyerinya unilateral, komplainnya unilateral, kita pikirkan juga suatu DVT pada pasien. Jadi pada hasil revised-nya itu 14, jadi pasien ini berisiko tinggi untuk mengalami suatu emboli paru atau PE likely. Pasien didiagnosis dengan suspek emboli paru akut, kemudian setiap pasien dengan suspek emboli paru akut atau terkonfirmasi suatu PE dengan gangguan hemodinamik yang
atau hemodinamiknya tidak stabil atau persisten hipotensi, itu adalah resiko tinggi untuk terjadinya mortalitas dini 30 hari dalam rumah sakit atau mortality maupun mortalitas 30 harinya. Dan juga pasien didiagnosis dengan suspek DVT ekstremitas inferior sinistra. Yang penting lagi selanjutnya pasiennya bagaimana tata laksananya. Pada pasien dengan kecurigaan adanya suatu emboli paru dengan hemodinamik yang tidak stabil, pertama kita nilai resource yang kita punya. Apakah kita punya pemeriksaan CT angiografi yang bisa segera dikerjakan, jadi immediate dikerjakan, atau apakah kondisi pasiennya ini masih memungkinkan untuk ditransfer di ruang CT. Kalau kita tidak punya pemeriksaan CT angiografi yang tidak bisa langsung dikerjakan immediate atau situ, dan kalau juga kondisi pasiennya memang tidak memungkinkan untuk transfer, kita bisa melakukan pemeriksaan bedside ekokardiografi ini untuk menilai apakah ada tanda-tanda RV overload atau RV dysfunction pada pasien. Jadi kalau selain pemeriksaan bedside ekokardiografi, ini juga kita bisa memeriksa bedside CUS atau compression ultrasound. Ingat, sebagian besar pasien PE itu 80% juga dia disertai dengan proximal DVT. Jadi kita periksa CUS-nya pada 4 level ya, pada bilateral di inguinal dan bilateral di popliteal. Kalau ditemukan suatu proximal DVT, berarti spesifisitas dari diagnosis kita semakin tinggi, dan itu juga selain mengkonfirmasi diagnosis juga sebagai desisi untuk memutuskan terapi spesifik terhadap emboli parunya, yaitu reperfusi terapi. Pada pasien ini dari ekokardiografi ditemukan dilatasi ventrikal kanan, kemudian penurunan fungsi sistolik ventrikal kanannya, dan ada tanda McConnell sign dan 60-60 sign pada pasien. Ini sebenarnya tidak sensitif terhadap emboli paru, tetapi kalau ada tanda ini berarti kemungkinan sih kita bisa mempertimbangkan suatu RV dysfunction yang disebabkan oleh suatu emboli paru akut. Pasien diberikan trombolisis sistemik streptokinase, kemudian pasien diberikan juga support untuk hemodinamiknya dan juga oksigenasi. Setelah dilakukan sistemik trombolisis, ternyata keluhannya membaik secara signifikan, jadi kontaknya mulai bagus, kemudian sesak nafasnya dia membaik, kemudian bengkak di kakinya pun, nyeri di kakinya juga bagus, dan hemodinamiknya juga lebih stabil ya. Jadi sekarang sudah dengan topangan yang minimal untuk inotropiknya. Kemudian untuk pemberian antikoagulan, setelah kondisi hemodinamik pasien stabil, itu dilanjutkan dengan pemberian rivaroxaban 2 kali 15 mg selama 21 hari. Dan pada pasien dengan emboli paru, untuk follow up-nya setelah kita berikan antikoagulan minimal 3 bulan, itu kita lakukan pemeriksaan, salah satunya kita pantau lagi keluhan pasien, apakah keluhan sesaknya masih dirasakan atau ada keterbatasan aktivitas pada pasien. Kalau pasien masih merasakan sesak, jadi kita bisa merefer untuk dilakukan pemeriksaan transthoracic ekokardiografi untuk menilai apakah ada suatu hipertensi pulmonal pada pasien, karena kita tahu salah satu komplikasi dari emboli paru akut adalah adanya hipertensi pulmonal, jadi chronic thromboembolic pulmonary hypertension atau CTEP. Kalau pasien dari hasil TTE-nya ada curiga intermediate atau high risk pH, kita bisa refer ke pH center. Kemudian lanjut lagi, ini juga sama. Setiap kita akan memutuskan akan menyetop suatu antikoagulan pada akhir fase long term treatment 3 bulan, kita harus menilai lagi recurrency dari VTE pada pasien. Apakah dia termasuk risiko rendah, sedang, atau tinggi. Pada pasien ini termasuk risiko rendah untuk berulangnya suatu VTE, karena pasiennya predisposisi faktornya ini adalah dia riwayat pembedahan ya, knee replacement surgery. Pada pasien risiko rendah untuk terjadinya VTE, ini kita bisa memikirkan untuk menyetop antikoagulannya kalau sudah fase long term treatment 3 bulan itu bisa sudah selesai. Tentunya dengan kita bisa mengendalikan faktor predisposisi atau menghilangkan faktor predisposisinya. Ini saya rasa sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dr. Rani untuk presentasi kasusnya yang sangat lengkap, menarik, dan jelas. Dapat saya simpulkan berdasarkan topik pertama, topik kedua, dan case tadi bahwa angka kejadian venous thromboembolism atau tromboemboli masih sangat tinggi.
sudah terdapat banyak sistem scoring yang dapat membantu kita untuk menegakkan diagnosis sehingga dapat memberikan manajemen terapi yang tepat. Baik itu pada pasien dengan COVID-19 ataupun pada pasien dengan deep vein thrombosis dan pulmonary embolism. Antikoagulan merupakan pilihan terapi pada kondisi venous thromboembolism. Dan setelah kita memberikan terapi antikoagulan, perlu juga kita untuk stratifikasi risiko untuk manajemen jangka panjang, apakah kita melanjutkan untuk extended terapi ataupun dapat kita stop. Baik, kita lanjutkan ke sesi diskusi, dan di sini saya sudah ditemani oleh ketiga pembicara. Kita mulai dengan pertanyaan pertama untuk Dr. Susilo. Pada pasien dengan COVID-19 dengan komorbid gangguan ginjal, yaitu dengan clearance kreatinin di bawah 30, dipilih menggunakan unfraction heparin. Berapa lama rekomendasi pemberian unfraction heparin, dan apakah selama perawatan seperti LMWH atau maksimal 48 jam seperti kasus ACS? Mungkin maksudnya apa pada pasien dengan COVID-19 dengan gangguan ginjal dipilih UFH dan berapa lama UFH-nya? Apakah sama dengan pemberian LMWH? Mungkin seperti itu maksudnya, dokter. Terima kasih ya, ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi pemberian antikoagulan yang dipilih unfraction heparin pada kasus memang gangguan fungsi ginjal dengan, kalau ini lihat sih di bawah 30 itu sudah stage 5 ya. Stage 5 berarti memang kontraindikasi untuk menggunakan LMWH di sini. Kita harus menggunakan heparin. Berapa lama ya? Jadi kalau sesuai acuan dari beberapa panduan klinis itu diberikan selama pasien itu dirawat ya. Selama dirawat. Jadi kalau misalnya dirawatnya seminggu ya seminggu. Kalau dirawatnya misalnya 5 hari 5 hari. Itu acuan yang ada saat ini ya. Tetapi kalau pada kondisi-kondisi tertentu umpamanya terjadi risk bleeding dia meningkat, maka pemberian heparinnya harus di-adjust lagi dosisnya. Mungkin perlu diturunkan gitu. Jadi diberikan selama dia dirawat. Baik, terima kasih Dr. Susilo untuk penjelasannya. Jadi diberikan selama pasien dirawat. Untuk Dr. Rani atau Dr. Agung mungkin ada tambahan? Kita lanjut ke pertanyaan kedua untuk Dr. Susilo juga. Terapi mekanikal profilaktis, contohnya seperti apa ya, Dok ya? Tadi mungkin ada di slide-nya, dokter. Profilaksis adalah suatu mekanikal proteksi ya, prevensi. Itu kita menggunakan IVC ya, intermittent pneumatic compression. Jadi itu seperti kompresi pada kaki, secara intermittent itu menggunakan alat. Itu dimaksud dengan mekanikal ya. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, ini untuk Dr. Agung ya. Pada pasien usia 80 tahun yang sebelumnya mengalami cerebrovascular events, apakah pemakaian rivaroxaban memiliki risk bleeding yang rendah? Silakan untuk Dr. Agung. Oke, terima kasih Dr. Lena. Selamat siang kepada Dr. Lili Melinda. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pasien ini usia 80 tahun, kemudian mengalami cerebrovascular event. Dan berapa risiko bleeding mungkin maksudnya ya. Jadi risiko bleedingnya tinggi, sedang atau rendah. Jadi pasien seperti ini dengan usia 80 tahun itu sudah termasuk ke risiko yang fragile ya, fragile patient. Cuman yang perlu informasi tambahan adalah yang mengalami cerebrovascular event ini apakah yang termasuk yang bleeding atau yang non bleeding. Apakah dia stroke non hemorrhagic misalkan atau yang stroke hemorrhagic, atau mungkin dia trauma kepala sehingga menyebabkan bleeding. Jika memang ada, kita wajib memasukkan ke improve risk bleeding score yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi yang seperti ini, jika dia ternyata risikonya tinggi, tentu kita wajib untuk mempertimbangkan apakah kita memberikan full dose atau tidak memberikan sama sekali. Karena seperti ini risiko bleedingnya sangat tinggi. Jadi perlu kewaspadaan dari klinisi untuk memberikan dengan risiko-risiko pasien seperti ini. Karena ini termasuk fragile pasien yang mengalami event. Tapi yang perlu kita ketahui, jika dia stroke non-hemorrhagic atau yang non-bleeding, kita juga wajib mempertimbangkan apakah pasien tersebut masih dalam fase akut atau tidak. Karena pemberian antikoagulan itu, seluruh antikoagulan itu termasuk blood thinner agent yang mempunyai risiko bleeding yang tinggi. Jadi bisa terjadi shifting dari non-hemorrhagic menjadi hemorrhagic. Jadi kita perlu waspada pada pasien-pasien yang mengalami akut event. Tapi jika dia sudah stabil, dan risikonya untuk kejadian bleeding lebih rendah, yaitu misalkan di atas 3 bulan kejadian sebelumnya,
bisa diberikan dengan dosis yang rendah dulu. Mungkin itu jawaban saya, Dr. Lena. Oke, terima kasih Dr. Agung untuk penjelasannya. Mungkin Dr. Susilo atau Dr. Ani ada yang mau menambahkan? Di kasus yang ditanyakan, kalau kita masuk ke improve bleeding risk-nya itu sudah usia aja 80 tahun itu sudah high risk. Kalau memang sudah high risk, kita memang mempertimbangkan untuk pemberian nanti keagulan ya, karena kan risiko bleedingnya akan sangat tinggi. Kita harus hati-hati gitu. Nah kalau toh itu memang perlu sekali, ya kita pertimbangkan menggunakan mechanical. Ya. Perlu sekali. Oke, jadi lebih dipertimbangkan risk and benefit-nya dong ya. Baik, selanjutnya dari Saka Said Salatullah untuk Dr. Ani. Apabila ada keluhan nyeri akut tungkai unilateral dengan D-dimer yang normal, dari klinisnya didapatkan nyeri, hangat, dan kemerahan, apakah yang bisa diperiksa selanjutnya? Baik, terima kasih Dr. Ani. Terima kasih Dr. Lena. Jadi kembali lagi seperti tadi, kalau kita menemukan pasien dengan keluhan nyeri yang akut mendadak, dari klinisnya unilateral dengan nyeri, hangat, eritema, itu kita nilai dulu probabilitas klinis pasien ini untuk terjadinya suatu deep vein thrombosis, apakah dia termasuk DVT unlikely atau DVT likely. Kalau pasiennya, kalau dari klinis seperti ini ya, kemungkinan sih dia DVT likely, apalagi dia unilateral, dan kalau kita periksa vaskularisasi arterinya masih bagus, karena salah satu diferensial diagnosis DVT juga akut limb ischemia, walaupun tanda hipoperfusinya dominan, dan juga chronic heart failure, itu biasanya pembengkakannya bilateral. Kalau dia DVT likely, sebenarnya adalah kita sebaiknya melakukan imaging venous ultrasonografi pada ekstremitas bawah untuk mengkonfirmasi dari kecurigaan adanya DVT. Jadi kita periksa ultrasonografi vena, Doppler, kita lihat compression ultrasoundnya bagaimana, kemudian kita lihat apakah ada trombus di sana atau aliran yang abnormal pada sistem vena dalam. Ingat, sistem vena dalam itu dari common femoral vein, iliac sampai popliteal vein, gitu. Kalau dia untuk D-dimer, sebenarnya dia kalau untuk DVT likely itu lebih untuk konfirmasinya imaging. Tapi D-dimer ini sebenarnya bagus kalau kita periksa pada yang resiko rendah DVT atau DVT unlikely. Seperti tadi saya bilang, untuk mengeksklusi diagnosis dari DVT D-dimernya, karena tadi D-dimernya negatif predictive value-nya itu tinggi. Tapi kalau pemeriksaan D-dimer misalnya normal nih pada pasien yang resiko tinggi DVT, itu tidak bisa mengeksklusi DVT karena positif predictive value D-dimer sendiri rendah. Jadi kita periksa ultrasonografi, kita nilai proximal DVT atau dia distal DVT. Kalau proximal DVT itu kita berikan antikoagulan minimal 3 bulan untuk mencegah post thrombotic syndrome atau emboli paru sebagai salah satu komplikasi dari DVT. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ani untuk penjelasannya sudah sangat jelas. Mungkin Dr. Agung atau Dr. Susilo ada yang mau menambahkan? Dr. Agung? Cukup? Baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Siska. Bagaimanakah pengaturan dosis jika sebelumnya pasien rutin mengkonsumsi rivaroxaban 1x20 ml lalu berhenti? Dan kita ingin memulai kembali terapi rivaroxaban. Mungkin sudah sempat stop tapi belum mencapai waktu yang harus stop seharusnya dan ingin dilanjutkan kembali. Mungkin Dr. Agung bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih Dr. Lena. Jadi pada Friska ya, pertanyaannya? Ya. Sebelumnya dia sudah minum rivaroxaban, kemudian berhenti dan ingin memulai kembali terapinya. Ya, jadi pada pasien-pasien seperti ini memang banyak kejadiannya kasus seperti ini. Jadi preferensi pasien terhadap pengobatan itu sangat penting kita ketahui dulu. Apakah pasien mempunyai niat yang baik untuk terus melanjutkan atau memang pasien tersebut mempunyai compliance yang tidak baik untuk melanjutkan terapi. Jadi sering sekali seperti ini. Tapi jika terjadi, kita bisa melanjutkan rivaroxaban ketika kita sudah menilai pertama risikonya lagi. Apakah risikonya masih tinggi untuk pasien tersebut untuk terkena VTE di masa mendatang. Kemudian kita juga bisa menilai apakah risiko pendarahannya pada pasien ini layak untuk kita berikan rivaroxaban. Ketika sudah kita menilai hal tersebut,
kita dapat langsung melanjutkan terapi jika kita rasa diperlukan dan untuk menghindari atau melakukan pencegahan terjadinya VTA di masa mendatang. Kemudian seringkali juga pertanyaan yang sering muncul adalah ketika pasien tersebut mau ganti obat. Ketika ingin ganti obat, biasanya itu preferensi pasien itu kalau tidak salah paling sering adalah harga dan lain-lain. Jadi seperti ini kita perlu mempertimbangkan switching antara DOAC ke DOAC lainnya atau switching dari warfarin ke DOAC atau DOAC ke warfarin. Jadi untuk DOAC ke DOAC lainnya itu sebenarnya tidak ada pertimbangan, bisa kita langsung ganti. Tapi ketika dari warfarin kemudian ke DOAC kita perlu memeriksakan valemustasi selama kita cekkan INR. Untuk rivaroxaban sendiri kita bisa memberikan ketika INR nilainya adalah di bawah 3. Jadi kita langsung bisa switching ke rivaroxaban. Tapi ketika pasien tersebut dari rivaroxaban ingin berubah ke VKA, nah itu yang perlu kita pertimbangkan dengan baik. Terutama pada pasien-pasien yang memang compliance-nya tidak baik untuk memberikan VKA, jadi pasien tidak mau diambil atau dicek darahnya, jadi kita bisa mempertimbangkan memberikan rivaroxaban. Untuk rivaroxaban, keunggulannya adalah kita langsung bisa memberikan rivaroxaban ketika memang kita sudah mengecek dulu apakah ada creatinine clearance yang berbahaya, misalkan di bawah 30, kemudian pasien risiko bleedingnya bagaimana. Jika sudah, kita langsung bisa men-switch ke rivaroxaban. Untuk DOAC yang lain itu memang agak rumit ketika menggunakan misalkan ingin switching ke edoxaban, kemudian ke warfarin, itu kita perlu memberikan setengah dosis dulu, kemudian kita lakukan bridging dengan warfarin sehingga mencapai target INR yang sesuai dengan keyakinan kita. Kemudian yang paling susah adalah menggunakan dabigatran. Jadi dabigatran itu paling sering kita harus mengecek dulu creatinine clearance-nya apakah normal atau tidak. Ketika normal memang kita harus memberikan bridging dengan 3 hari. Tapi ketika di bawah creatinine clearance-nya 30 sampai 50, kita harus memberikan suatu bridging yang lebih rendah yaitu 2 hari. Dan jika di bawah 30, bridging-nya cukup 1 hari. Jadi lihat dari sini saja kita bisa memberikan rivaroxaban itu memiliki keunggulan yang lebih baik. Mungkin itu saja dari saya, Dr. Lena. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Agung untuk penjelasannya. Mungkin untuk Dr. Ani atau Dr. Susila ada tambahan tentang penggunaan rivaroxaban? Mbak ya, apa yang dijelaskan Dr. Agung ya. Tapi prinsipnya pemberian anticoagulan lanjut atau tidak ya kita akan harus selalu menilai ya, men-scoring atau re-assessment lagi risiko embolinya ada enggak. Kalau memang risiko itu masih ada ya kita lanjutkan ya. Kalau memang risikonya sudah kita bisa atasi, mungkin tidak diperlukan lagi menggunakan anticoagulan. Dan juga kalau kita memang sudah terpenuhi risk VTA-nya terpenuhi, tapi kita lihat juga risk bleeding-nya gimana. Kalau risk bleeding juga sama-sama tinggi ya kita harus memikirkan betul, menimbang-nimbang betul antara manfaat dan ya safety-nya. Baik, terima kasih Dr. Susila. Jadi kita stratifikasi risiko ulang pasiennya ya. Baik, pertanyaannya sudah selesai semua kita jawab, dan terima kasih sekali untuk ketiga pembicara pada simposium ke-8 kali ini dengan topik venous thromboembolism. Waktu dan tempat saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator Dr. Niwayan Lena Agustini, MBiomed spesialis jantung dan pembuluh darah. Demikian acara simposium terakhir dari serangkaian simposium di Bali Kardiologi Update ke